Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila an qal wa minha ma ja'a an Mu'adz bin Jabalin. Dan darinya hak-hak seorang tetangga, majaa apa-apa yang riwayat datang dari sahabat an Mu'adz, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan oleh Nabi untuk dakwah ke Yaman. Qala, beliau berkata, bertanya, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma haqqul jari alayya? Ma haqqul jari alayya? Apa haknya tetangga alayya yang merupakan kewajiban diriku? Qala, ini perinci sama Nabi ya. Qala, Nabi bersabda, in marido uttahu. Yang pertama, kalau dia ini dalam keadaan sakit, dia tengah sakit, uttahu, maka engkau menjenguknya. Ini yang pertama. Seperti tadi yang ikut di khairat Jumatan, sakit itu bukan harus parah ya, enggak. Meskipun romat itu sakit mata, datangi. Apa termasuk basa-basi? Kalau diniatkan ibadah, tidak jadi basa-basi. Kalau diniatkan ibadah, tidak jadi basa-basi. Ya, itu yang pertama. Kalau dia sakit, uttahu. Nah, di beberapa keterangan disebutkan sakit engkau jenguk itu juga memberikan penyelesaian. Kalau dia butuh, bukan cuma itu jenguk tok. Inti ada kemampuan misalnya. Kemudian ente sakit apa? Sakit ini, Allah, kesian ente. Terus, wis, wah anak kemarin dengar ada orang seperti itu 2 hari meninggal dia. Oh, tambah kurang ajar ini. Enggak, artinya engkau jenguk ini bukan cuma jenguk tok. Jenguk cari penyelesaian. Oh sakit apa? Sakit ini. Sudah ke dokter? Belum gini-gini. Oh, kalau misalnya takut tersinggung karena bukan orang dekat, ya mungkin, ayo anak antarkan. Kalau dekat sama ente, kenapa tidak ke dokter? Tidak punya uang, tak? Ayo, itu. Tergantung bagaimana situasinya lah. Itu yang pertama. Oh, ini dijalankan. Ini dijalankan dari Nabi. Selesai. Insya Allah RT RW tidak sebulan. Lebih serius. Betul. Tertib semua yang diatur sama Nabi. Ini yang pertama. Kalau dia sakit, engkau jenguk. Yang kedua, nasallallahu salam al-afiyah. Wa in mata syayya' tahu. Kalau dia meninggal, engkau mengantarkan jenazah. Tasyi itu masuk dalam lingkup semuanya. Tasyi itu sebetulnya secara umumnya yang ngantarkan jenazah. Cuma di sini kalau memang dia tadi itu mengerti tentang cara pengurusan jenazah dan didapatkan di situ kurang ngerti, wajib turun. Artinya kalau kita laki ya jenazahnya perempuan. Kalau perempuan ya perempuan yang turun. Jangan laki sing ngetusi wong wedok. Lah enggak boleh. Bahkan dikatakan kalau memang enggak ada, misal enggak ada yang ngurusi jenazah itu kecuali laki, perempuan laki enggak boleh dimandikan. Ditayamumi. Enggak boleh dimandikan. Nah, ini kan ngusuk tergambar tapi loh, ini jangan ngeliat di sini. Kalau daerah pedalaman itu ngantarkan ya diurusi untuk masalah mandikan, mengkafani, mengantarkan ke masjid untuk disolati di tempat sholatnya, kemudian ngantarkan ke kuburan. Sebetulnya ngantarkan ke kuburan itu ya ini sering kita orang termasuk anak sendiri jangan naik sepeda motor sebetulnya cuma ya kadang-kadang panas ya delok sing ngantarkan sudah banyak lah ya enggak apa-apa. Tapi ojo mentang-mentang loh, ketok orang jalan, inti jalan pelan-pelan ke sepeda motor, bangkel no itu. Karuan inti nyari jalan lain, tungguin aja di sana.
Tapi aslinya ngantarkan jenazah itu dengan jalan. Dengan jalan. Nanti diatur. Ketika ngantarkan jenazah itu perhatikan jangan ada yang tidur. Iki tidur di wara MD aku kok. Kalau ngantarkan jenazah itu aslinya tanpa ada ucapan apapun. Jadi ngantarkan jenazah itu dengan merenungi. Gimana kalau misalnya yang diantarkan gitu. Nah, itu aslinya. Lah kenapa kok ada sebagian guru-guru kita yang soleh tadi itu ketika ngantarkan jenazah kok dia tadi itu dengan baca yang ma'ruf di kita orang. Wah musiknya, ritmenya ada khusus loh. Nadanya. Tidak boleh. Itu misalnya tahlilan, afdalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah la ilaha. Marah orang yang ada tahlilannya enggak? Atau misalnya dibuat untuk ngantarkan jenazah seperti tahlilan. Ada. Kenapa tujuannya itu? Supaya orang tidak ngomong lain. Itu sebetulnya. Jadi di sini tarik kesimpulan, kalau memang sekiranya ngantarkan jenazah itu tidak akan ngomong-ngomong yang lain, diem. Tapi kalau kita akan ngomong-ngomong yang lain, ngomong la ilaha illallah. Atau terserahlah apa doa, dzikir atau apa terserah. Enggak, memang kadang-kadang gitu kan. Kita orang ngantarkan jenazah, mau ngamalkan sunnah ini. Ya, diem. Akhirnya tekoy wong. Beb, ya apa kabarnya? Alhamdulillah. Cukup kan ya? Enggak. Beb, itu katanya gini. Akhirnya kan repot. Caranya gimana? Kita mau ngomong, wis mandek kok, mau ngomong. Enggak enak kan? Akhirnya kita ngomong jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Kon menang yo, menang. Harusnya gitu. Paham ya? Nah, terus di antara kesunahan yang lain itu ketika ngantar ke jenazah, kalau yang meninggal itu dewasa, kita di depannya. Jadi jenazah dewasa, kita di depannya. Apa tujuannya? Orang yang hidup ini memberikan syafaat kepada yang meninggal. Tapi kalau yang meninggal itu orang yang belum dewasa, kita di belakangnya. Apa tujuannya? Supaya kita mendapatkan syafaat dari orang yang meninggal tadi itu. Itu aslinya itu gitu. Kalau di sini kan enggak, mau dewasa kek, mau anak kecil kek, ya di depan jenazahnya. Harusnya enggak di depan gitu. Nah, adapun kalau misalnya ya enggak perlu untuk dipertentangkan lah. Misalnya kan ono lek meninggal itu kita misalnya apa pas dikek godhong gedang ta. Iku gedang barang itu ya apa? Ya itu jangan langsung frontal. Wah, itu enggak boleh bid'ah. Nah, jangan. Biarkan aja enggak apa-apa. Ya kita kiaskan aja. Mai dikubur kan ditanam di sana. Berarti apa? Mensyafaati. Selesai urusan. Makanya nak ingatkan di sini yang belum zuat cepet-cepet. Takutnya kalau meninggal nanti repot gue gedang barang. Enggak panjang umur sehat insyaallah. Karena kadang-kadang guyonan mete ini enggak insyaallah. Panjang umur sehat. Insyaallah. Atir yoyo gimana? Yang ketiga. Nah, ini soro ini. Oh, ini berat ini. Yang ketiga. Paling soro. Wa in istakrodoka akrot tahu. Kalau dia pinjem uang kepadamu, pinjemi. Oh, itu. Anda beri tahu ya di sini ya. Orang itu kalau minjemi uang sama orang, harus ada di otaknya kita orang ini mindset, kita ngasih. Sudah. Kalau tidak bisa, jangan. Karena yang biasa terjadi, biasa nih ya. Insya Allah tidak ada lah, biasa nih. Di tempat lain, di planet lain itu gitu biasanya. Itu kalau pas mau pinjem, Masya Allah. Akhlaknya bukan 100%, 1000%. Masya Allah habis. Anak ini taab anak, inti tahu badan anak ini gini anak. Intinya muter-muter omong badan iki kayak anakku ini duit. Kan khair kan? Tapi kalau pas mau nagih kebalik, seolah-olah yang punya uang ini yang ngutang. Ya opo, anak mau ini ya, anak mau ini ya. Gimana uangnya mau dibayar? Gampang lah padahal opo ya. Duh, kok ndak ini ya? Makanya kalau gitu tuh asal disoting. Waktu pinjem karo DP disoting. Tadi macam-macam kan eling dia kayak gini. Iya berat, berat, sulit. Ya maaf ya, kadang-kadang kita orang kan tahu ada orang ini memang sifatnya memang seperti itu ya. Wallahu a'lam dengan bahasa guyonan ya. Mungkin tanahnya yang diciptakan untuk dia tanah sengketa mungkin ya. Jadi ruwet toh. Jadi lek ndak ruwet
nggak seneng. Ada orang seperti itu. Subhanallah. Anak berikan contoh paling gampang. Ini ruwet sing memang pembawaan lah. Anak kasih contoh. Ente punya uang, mau beli sepeda motor. Berapa harga sepeda motor itu misal? 25 juta. Ente mau beli langsung jreng, mau kan? Ayo dong. Jangan, ahsan kredit. Kenapa? Uangnya bisa diputar dulu. Ini tidak mikir, bisa bayar apa enggak mikir. Ya emang sifatnya seperti itu. Lah kita orang kelihatan seperti itu, ya sudah. Mau tidak mau, ya salahnya dewe. Kenapa ente punya tonggo koyo ngono? Sulit, ya wis. Ya apa caranya? Nolak itu repot, Beb. Iya kan? Engkau kita orang nolak dibilang bakhil, disilii, ya tidak bayar. Ya tapi kalau cuma 1 juta 2 juta semaris, kurang lebih lah daf'il bala wal waba wal maradi wal alam. Ismu tahirun mutahharun sudah. Piro? Apa sih piro sih? Sungguh ini Beb anak wis pokok ya Allah Beb anak. Aduh, piro? 2 juta ya wis. Wis mari. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah sudah. Mau bayar rezeki ini kita orang, tidak bayar ya sudah. Tapi ada satu hadis kalau tidak salah diriwayatkan Ad-Dailami dikatakan orang itu yang minjemi uang sama orang, tapi hati-hati loh, oh jadi salah gunakan ini. Jadi salah gunakan kurang ajar enggak akhirnya. Orang minjemi uang, ada orang datang, Z datang ke Ana, Syuf ya Umar pinjam uang tak kasih. Itu mulai hari pemberian berapa jumlah hutangnya itu sampai pembayaran Ana terhitung sodako tiap harinya seperti yang Ana pinjemkan. Ya, disalahgunakan. Yang pinjem kerungokno hadis iki ngomong, endi bayarane? Aku ini sebetulnya ingin nambahi pahalanya inti. Kenapa tidak bayar-bayar? Supaya ini tiap hari sodako. Kurang ajar jenenge itu. Paham ya? Ya ini untuk penang aja ya. Misalnya duit kita orang nyantol. Kata ya maneng. Pengurip di tengah menungso. Itu yang ketiga. Kalau dia pinjem uang, kasih. Wa in a'waza satar tahu. Wa in a'waza satar tahu. Kalau engkau ngelihat dia dalam keadaan akhlaknya melenceng. Tidak benar. Satar tahu. Engkau nutupi. Jangan tambah diudal bahasa Jawa itu. Jangan bikin jangan. Karena apa? Kita ini mengatakan kepada saudara kita muslim, al-muslim kal jasadil wahid. Yashuddu ba'du ba'du. Katanya Nabi, orang muslim itu seperti satu bangunan satu. Kalau kita orang jelekkan ini, sama saja jelekkan kita orang. Jangan. Apalagi sampai kita orang jelek-jelekkan saudara kita muslim di hadapan orang non-muslim. Jangan. Tutup. Ada kekurangan tutup. Nah, makna tutup itu, kalau kita bisa menasihati, nasihati. Beritahu. Kalau tidak bisa, mentok, doakan. Jangan ngudal, takut. Kemudian, yang kelima sekarang. Sampai dikatakan kalau ada orang itu tiba-tiba, jalan delendeng-delendeng gitu. Ya kan dalam fikih itu, orang jalan sempoyongan, matanya merah. Kira-kira apa menurut ini? Minum khamr. Itu tidak boleh dihukumi hadir itu. Karena mungkin saja dia sakit. Loh, Habib, Ustadz, tapi ini mulutnya bau alkohol. Mungkin dia keliru minum. Dianggap itu air ini. Sampai seperti itu loh Islam. Ini apa tujuannya? Nutup. Kita ingatkan ya? Kita ingatkan. Kalau dia ini sampai dihinakan oleh seluruh masyarakat, ya, muslim, yang sedih pertama kali siapa? Keluarganya? Bukan. Mungkin keluarganya, tapi tidak akan sedih itu. Anak istrinya? Mungkin, tapi tidak akan sedih itu. Yang paling sedih, yang paling kepikiran, Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satu perbuatan yang dianggap kurang ajar betul ketika membuat Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Itu aja diingat. Sudah itu tutupi. Siap. Ya. Wa in asabahu khairun hannaitahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, misalnya dia baru nikah yang kedua misalnya. Ngomong amin. Kalau misalnya apalah ini
kamu mengucapkan jazakumullah, masya Allah, mau barikin dari apa gitu. Cuma membarikin dalam kaidah nahwunya tidak tepat, cuma sudah jadi ada itu. Iya, tapi tidak apa-apa lah. Termasuk orang mau berangkat haji. Orang mau berangkat haji, kita orang datangi, kita ini itu tujuannya untuk apa? Untuk mengucapkan selamat sama dia. Masya Allah, ini bisa berangkat haji ya, pulang dari haji gitu. Nah, jadi mengucapkan kesenangan, ya Pak, mengucapkan selamat sama dia. Kalau nyambangi wong haji, ada dikei hadiah, ojo ngamuk, ojo modit, ada dikei opo-opo, jangan. Sudah kita niatkan amalkan untuk ini. Yang keenam sekarang. Nah, kebalikannya. Nasallallahu salam wa afiyah. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Kalau dia terkena satu musibah, engkau mendatangi dia, berbela-sungkawa. Maksud macam-macam itu. Ini bukan cuma tertimpa ketika kematian saja, enggak. Kita orang dengar misalnya tangga kita ini kok sepeda motornya hilang misalnya. Di parkir hilang, kita datangi. Insya Allah diganti sama Allah, jangan khawatir. Inti aneh yakin inti beli sepeda motornya dari uang yang halal. Kembali atau Allah akan ngasih yang terbaik nanti insya Allah. Itu. Jangan tambah diki. Ya dikunci ya, salahmu dewe. Ayo kan dikunci ya, mari. Enggak iki orang seperti itu kan sudah gelabakan, bingung. Kadang-kadang ngomong, sudah tak kunci. Dikunci piro? Ya kan stang salah, kalau gembok telu. Jadi orang ini sudah ada diganti sepeda motor tambah nyesel. Ndek juratine ulah opo kon teko nang aku iki. Tambah nyumpek-nyumpeki, jangan sudah. Ya. Laporkan ya. Ditenangkanlah hatinya ya. Ada satu apa itu? Salah satu ummahatul mukminin, yang suaminya meninggal. Nabi takziah ke sana. Ucapan dari Nabi untuk mengucapkan yang sungkawa, kata si perempuan itu apa? Ya Rasul, suamiku berangkat untuk berjihad denganmu meninggal. Aku berharap Allah menggantikan yang terbaik. Dia doakan amin sama Nabi. Apa? Setelah berapa waktu dinikahi Nabi. Oh, diganti besar itu. Itu makanya. Kemudian yang ketujuh, wala tarfa'u bina'aka fauqa bina'i. Jangan engkau mengangkat bangunanmu di atas bangunannya. Nanti faedahnya akibatnya itu fatasuddu itu bina alaihi atas tangga arriha. Angin tidak bisa kena. Makanya kan alhamdulillah di pemerintah itu kan ada IMB, izin mendirikan bangunan. Itu kan minta izin dari mana ini, dari sini, dari tangga kanan, tangga ini gitu. Sampai masalah angin-anginan loh. Ono kok ini. Masalah angin-anginan diatur. Jangan sampai kena ini, nutupi anginnya orang. Kemudian yang ke-8. Wala tu'zihi birihi gidrika illa antaghrifa lahu minha. Jangan engkau mengganggu tetanggamu dengan bau masakan dari pancimu. Kalau masak sedikit, usahakan baunya itu tidak sampai keluar. Kecuali antaghrifa lahu minha. Kalau engkau bisa ngambil, indikasi bagian. Allah, ya apa ya? Aturan Islam. Sampai masalah bau itu tidak boleh. Bau-bau yang apa itu? Masakan. Kan nemen. Kok inti kabeh kan ketok potongan luwe kabeh. Terus nong bakar sate di seminggu nunggu. Nemen kan? Aku ngomong gelambiar wis. Ketok sate tok. Kecuali kalau dia jualan ya oman enggak deh. Ya. Rawahu Tabrani. Termasuk apa itu? Buah-buahan yang baunya itu keras itu. Duren. Tuku duren situk mangane di teras. Duren situk mangane di teras. Mambu nang dindi. Mambu durene rek mari warak. Piro situk. Cilik maneh. Allah. Hadiah maneh. Ndak bayar. Jangan. Ana pernah satu
keterangan Anda baca, sampai pernah dianjurkan itu kalau misalnya engkau membeli sesuatu yang sedikit, jaga anakmu. Kalau punya anak, jaga. Jangan sampai anak itu keluar dengan bawa makanan itu. Takut nanti apa? Yang teman-teman yang lain itu loh. Makan apa itu? Nah itu sedikit, tidak ada, kesian. Jangan. Sampai aturan ngono loh. Dilihat. Wa fi riwayatin min tariqin akhar di hadal hadits fa ini fa ini ishtaraita fakihatan fahdilahu minha. Kalau kamu membeli fakihatan, membeli buah-buahan misalnya, fahdilahu minha. Berikan hadiah untuknya dari itu buah-buahan. Berarti yang ke-9 ini ya. Yang ke-9. Berikan hadiah. Fa'illam taf'al. Maka kalau kamu tidak bisa untuk memberikan hadiah kepada tetanggamu tadi itu, fa'adkhilha sirron. 1. Fa'adkhilha sirron. Masukkan dari buah-buahan tadi itu ke rumahmu, jangan tahu orang, sembunyi-sembunyi. Padahal ana beli sendiri, uang-uang ana sendiri. Tidak boleh. Jangan. Kesian. Itu. Terus, nah ini, wala takhruj biha waladaka liyaghidha biha waladuhu. Liyaghidha biha waladahu. Jangan engkau keluarkan anakmu ya. Nanti membuat yaghid. Yaghid itu semacam keinginan yang besar kepada anak tetanggamu. Ayah tanya, kalau anak tadi omongkan tadi itu, kira-kira omongan anak berlebihan enggak? Kalau ini dijalankan butuh enggak RT RW? Enggak ono. Mungkin akan ngangguri RT RW wis. Tertib kabeh. Syuf ya, nizam yang diatur sama Nabi SAW itu kalau dijalankan itu mewakili semuanya. Tidak beratur-aturan ini sudah. Kukus ya. Di shootingan kok butuh kukus ya kemarin. Itu. Nanti dikembalikan lagi tidak apa. Paham enggak? Ada satu keterangan kejadian seorang Goldi yang ada di Shibam. Ma'ruf ini cerita ini. Goldi itu kok zaman sekarang apa ya? Koyo iya ketua pengadilan lah apa. Itu diceritakan kalau tidak salah 14 tahun atau 24 tahun. Tidak ada kasus sama sekali. Bayang no ini. 14 tahun ngambil ini. Lupa mungkin 14 atau 24 atau berapa gitu. Ngambil 14 tahun. Berangkat dari rumah, ngantor, nganggur, balik. Berangkat dari rumah. Seperti itu. Kenapa? Di kantor ini tidak ada yang diurusi sudah. Karena semuanya hidupnya sempurna. Tidak ada yang melanggar sama sekali. Di Shibam. Shibam ini tempatnya ini. Habib sama Banyuwangi. Habib Hadi Al-Haddad. Dari Shibam beliau. Oh iya. Orang Shibam terkenal ainnya kuat. Ainnya kuat. Sampai pernah satu saat itu, kalau tidak salah ada Amerika masuk ke sana itu mau ngancurkan batu itu, tidak bisa. Akhirnya dipanggil orang Shibam. Dikagoti noleh ini, kena batu itu pecah. Dari ainnya yang kuat. Oh iya, ain itu bahaya. Pandangan manusia itu bahaya. Makanya kalau inti ngelem uang, ucapkan selawat setelah itu. Bahkan Sayyidah Umar pernah menyatakan sama kita, untuk kita sebetulnya bawa setiap waktunya itu jinten. Dibawa. Jadi jangan dilihat. Kalau jinten hitam itu pecah, itu berarti ada N. Cuma tidak kepada kita. Itu. Nah, sudah 14 tahun seperti itu. Jadi kalau bahasa kita orang seperti makan gaji buta lah. Sumpek. 14 tahun dulu kasus. Subhanallah di hari itu datang 2 orang. Oh seneng. Alhamdulillah. Ada orang tukaran. Seneng setelah 14 tahun bahasa kita sudah belajar jauh-jauh ilmu hukum tidak berjalan sama sekali, ketemu orang Masya Allah didatangi, ada masalah Pak, ada kasus, jelas
Ndak butuh kita orang ya ini ndak ada kita kayak kopi, tarik kayak opo. Wah, ini rojet ini. Ada apa? Gini. Anak jual rumah sama dia. Terus jual tanah sama dia. Iya, terus lah itu anak kan jual semuanya tanahnya itu. Iya. Terus lah ketika dia mau gali itu di dalam tanahnya itu ada emas. Kalau kita orang kan pasti rebutan emas ya kan? Kalau ini enggak, katanya si penjual, itu emas ya bukan milik ana. Milik ini pembeli. Pembeli ini ngomong, enggak bisa. Itu emas milik ente, bukan milik ana. Bayang no ente. Jadi rebutan bukan mau ngambil emas, tapi mau memberikan emas kepada orang lain. Ini loh, syariatnya Nabi kok dipakai. Si hakim, Allahu Akbar, 14 tahun ketemu kasus kayak gini. Ya apa ini? Sudah, ambil aja. Tidak mau anak. Ini haram. Karena anak beli tanah, bukan beli emasnya. Loh tapi kan itu emas di dalam tanah itu. Eker-ekeran. Eker-ekeran nolak loh ini. Si Goti menang. Oh, segini aja. Segini. Ente penjual punya anak laki enggak? Punya. Ente pembeli ada perempuan enggak? Punya. Baik. Terus apa? Nikahkan sudah anak ente. Nikahkan. Setelah itu emasnya dihadiahkan kepada anak ente yang baru menikah. Sawa, ya khair kalam ini. Jazakumullah khair. Syuf. Ya apa ini? Tadi besan gara-gara tutulan tanah. Wah, bukan rebutan mau ngambil emasnya loh ini. Dari saya kan enggak tukaran patok. Iki patok kok bagian la haula wala quwata illa billah. Nah, makanya katakan apa? Kalau dari syariatnya Nabi diamalkan, tidak akan butuhkan yang dunia lainnya. Apapun, cukup syariatnya Nabi. Ya. Dalam keterangan kitab Jawahirul Ru'yah, itu diceritakan ada satu kaum, terutama di daerah Mekah awal, itu mereka tidak butuh dokter. Karena mereka itu tidak pernah sakit parah, itu tidak pernah. Ketika ditanya di kampung tadi ditanya, kenapa kamu ini, seluruh kampung ini ibaratnya kok dokternya tidak payu? Sakit ente itu bukan sakit yang gimana? Ya biasalah pilek-pilek titik, diberikan obat di warung selesai. Tidak perlu penanganan dokter. Apa jawabannya? Kami ini semuanya turun-temurun, diajari sama orang-orang tua kita, ngamalkan hadis Nabi. Apa itu? Kami ini tidak makan kecuali lapar, dan kami akan berhenti dari makan sebelum kenyang. Itu yang kami amalkan, sehingga kami tidak butuh dokter sama sekali. Ini prinsip yang pertama gampang kita jalankan. Ya benar? Kalau kita lapar, kita makan. Bahasanya jangan ngemil. Ya wis. Tapi sing soro, yang sulit apa? Berhenti sebelum, soro, nemen. Kadang-kadang wis adung duwe 3 piring ini, Allahu Akbar. Ya, dateng hall mangan wake. Ditakon cuma mangan akeh-akeh, berkah. Itu berkah, nyonyo. Itu tuh. Makanya amalan Nabi yang diajarkan sama Nabi, kalau kita jalankan tertib semuanya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab.